Romo. Baik, Coach Iwan, selamat malam. Selamat malam, Romo Petrus. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat, dan masih diberikan kelancaran dalam berpuasa sampai Iya, dengan hari iya, ke-23 ini. iya, iya. Oke, semoga lancar seterusnya sampai nanti menjelang Idul Fitri dan bisa Amin. Terima komplit kasih. gitu. Ya, ya. Iya. Oke, sekarang lagi sibuk apa, Pak? Eh, saya sibuk dengan urusan persiapan ini apa kegiatan-kegiatan di bulan Mei. Jadi nyusun Mhm. program, mempersiapkan program-program bulan Mei karena Mei Juni cukup padat ini. Kan udah Iya, masuk mau masuk akhir tahun ajaran ya. Itu iya. luar biasa padat kegiatan sekolah yang saya harus pantau, lihat, support dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan urusan-urusan tersebut. Iya, iya. Baik, Pak Iwan, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching ini kurang lebih selama 15 menit begitu. Apakah Bapak sudah siap? Siap, Coach? Ya. Coaching adalah sebuah proses untuk memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya dan menemukan langkah-langkah terbaik serta sumber daya yang diperlukan begitu. Apakah Coach Iwan sudah siap? Siap, siap. Oke, baik. Kira-kira di akhir sesi coaching ini apa secara spesifik yang ingin Pak Iwan capai? Saya eh, ingin menjadi pemimpin yang lebih efektif eh, di organisasi yang saya pimpin. Begitu, Coach. Ya, ingin menjadi pemimpin yang lebih efektif. Oke. Oke. Lalu eh, menjadi pemimpin yang efektif tadi nanti apa-apa saja kira-kira yang menurut Bapak pengalaman selama ini yang perlu begitu untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif begitu. Hmm. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah saya eh, dapatkan di masa-masa yang lalu hingga sekarang ini bahwa efektivitas dalam memimpin sebuah organisasi itu amat sangat tergantung dari keberanian kita sebagai pemimpin untuk mendelegasikan tugas dan peran eh, yang ada ke seluruh anggota tim. Itu yang saya lihat dari pengalaman saya. Ya, Semakin tinggi keberanian, maka menurut saya tujuan besar dari organisasi itu akan semakin realistis tercapai, semakin banyak anggota tim yang berperan, semakin berkembang anggota tim yang ada di situ, dan juga semakin bertumbuh organisasinya. Sebaliknya, kalau semakin rendah keberanian, itu semakin membuat si pemimpin itu stres, karena merasa semua harus dikerjakan sendiri, merasa semua ada di pundaknya sebagai tanggung jawab terbesarnya, sementara anggota tim yang lain tidak merasa ikut terlibat secara langsung di dalam proses bertumbuhnya organisasi dan dalam proses menuju atau mencapai tujuan yang ingin diraih di dalam organisasi itu. Demikian. wow, luar biasa sekali artinya menjadi pemimpin yang efektif tadi. Pak Iwan katakan mendelegasikan suatu tugas atau peran kepada tim kerja yang lain begitu ya Pak? Ya, ya, Ya. ya. Itu artinya bolehkah nanti dikatakan bahwa itu sebagai bentuk kita mempercayakan seseorang karena seseorang itu punya juga sesuatu yang bisa dia sumbangkan begitu untuk sebuah institusi atau lembaga begitu Pak Iwan.
Ya, semua itu harus dilandasi dari sebuah kesadaran dari seorang pemimpin bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hmm. Nah, ketika sudah disadari itu, maka langkah yang berikutnya harus dilakukan adalah melakukan pemetaan. Si A, si B, si C, si D, si E, dan seterusnya itu punya kelebihan di mana, kekurangan di mana. Nah, setelah ada pemetaan, maka kita bisa melakukan klasifikasi atau melakukan grouping, pengelompokan. Oh, ini yang kuat di sini, ini yang kuat di sini, ini yang kuat di sini, ini yang kuat di sini. Sehingga kita melihat semua orang itu punya kekuatan, tidak melihat dari sisi kelemahannya. Nah, masing-masing kekuatan ini yang ketika disatukan satu dengan yang lain, itu akan dioptimalkan. Saya merasa yakin itu bisa bertumbuh bersama-sama. Tetapi tadi yang saya katakan harus dimulai dari kesadaran dari seorang pemimpin untuk melihat bahwa setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kelemahan. Oke. Baik Pak Iwan, apakah saya nanti dapat memberikan umpan balik begitu? Dapat bisa dengan Ah, senang hati, Coach oke, Petrus. oke, oke, baik, terima kasih. Tadi saya melihat Pak Iwan sangat antusias sekali begitu dalam menjelaskan terkait dengan pemimpin, ingin menjadi pemimpin yang lebih efektif. Nah, pemimpin yang lebih efektif ternyata bukan hanya keunggulan si pemimpin itu saja, tetapi berani mendelegasikan tugas dan juga peran kepada tim kerja sehingga masing-masing mempunyai kelebihan-kelebihan itu bisa disumbangkan untuk kemajuan sebuah lembaga begitu tadi. Dan juga saya mendengar Pak Iwan memiliki ide-ide terkait dengan bagaimana melibatkan tadi setiap orang punya kelemahan dan juga punya kelebihan-kelebihan. Tetapi yang diprioritaskan adalah kelebihan-kelebihan sehingga itu menjadi sumbangsih terbesar bagi setiap individu untuk berkontribusi di lembaga, di sebuah lembaga begitu. Dan saya juga tadi merasakan bahwa ada tekad yang kuat dan juga dari Pak Iwan sendiri untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif dan tentu saja dengan melibatkan peran setiap orang dan juga mempercayakan beberapa tugas dan peran itu kepada setiap individu yang bekerja sama dengan Bapak begitu. Apakah betul Pak? Ya, betul sekali. Terima kasih penilaian Pak Coach Petrus yang luar biasa bagus merangkum apa yang tadi saya katakan. Ya, oke, okay. Baik. Nah, tadi terkait dengan tujuan yang lebih spesifik, Bapak ingin menjadi pemimpin yang lebih efektif dan tentu saja dengan melibatkan luar biasa sekali. Jadi menjadi seorang pemimpin yang efektif itu artinya bukan karena keunggulan si pemimpin itu secara individu, tetapi justru dengan melibatkan begitu banyak individu untuk bisa berkontribusi terhadap suatu lembaga sehingga bisa berkembang dan maju begitu. Nah, apa bisa dispesifikkan dan juga lebih terukur lalu jangka waktunya Pak? Oke, eh, saya yang utama hal yang lebih spesifik adalah menurut eh, saya membagi dua kelompok gitu ya dalam maaf mungkin tiga. Artinya kelompok satu adalah pemimpin sekarang yang ada di dalam organisasi itu, pemimpin karena dia memang statusnya itu sebagai pemimpin di organisasi tersebut. Ini bisa wakil juga jadi kelompok pemimpin di dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah kelompok calon pemimpin yang akan menggantikan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah mereka yang menjadi pengikut atau menjadi eh, staf atau menjadi kelompok yang dipimpin oleh para pemimpin Ya, ini. Tiga kelompok ini itu yang saya melihatnya harus kemudian dibuatkan sebuah program,
di mana kelompok satu, 2, dan 3 ini programnya berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda. Kelompok satu misalnya tujuannya adalah memperkuat kepemimpinan jiwa, nilai kepemimpinan yang dimiliki sekarang. Goals-nya tetap untuk keberlangsungan organisasi, apapun kegiatannya. Yang kedua mm, adalah selain kelompok dua ini, calon pemimpin masa depan ini adalah mereka-mereka yang sudah dipersiapkan untuk menggantikan kelompok satu ini. Nah, tentu mm, ini yang lebih berat bebannya, karena apa? ya, Mereka berlatih, diberikan tugas-tugas tambahan, diberikan peran-peran tambahan, supaya mereka terlatih ketika nanti mereka akan menjadi atau menggantikan pemimpin di masa datang. Yang ketiga adalah kelompok pengikut ini ya, kelompok staff, kelompok yang dipimpin ini. Ini juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Artinya apa? Mereka juga diberikan peran, diberikan tugas sesuai dengan kemampuan, potensi, eh, kompetensi yang mereka miliki masing-masing. Dan satu dengan yang lain dijadikan bagian dalam satu kelompok sehingga apapun yang mereka kerjakan itu tujuannya untuk bersama. Nah, target jelas harus ada, masing-masing orang ada target individu, kemudian mm, target individu itu kemudian dirangkaikan menjadi target kelompok, itu harus, karena kalau tidak nanti masing-masing tidak punya tanggung jawab. Terus kemudian kapan itu dilakukan, kalau dalam skala waktu yang besar tentu eh, kita bicara 1 tahun. Dalam satu mm, tahun kemudian kita bagi menjadi terminal-terminal. Terminal pertama adalah kalau saya boleh katakan eh, setiap 3 bulan gitu ya, kita lihat goals besarnya di 1 tahun itu apa. Kemudian per 3 bulan itu terminal untuk melihat syarat waktu, apa yang telah mereka capai, apa keberhasilan yang mereka raih di 3 bulan itu, apa kekurangannya, apa yang belum mereka capai, dan segala macam. Itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Coach Petrus tadi. oke. Wow, luar biasa Pak Iwan. Artinya saya menangkap apa yang disampaikan Pak Iwan tadi, ada 3 kelompok begitu, dan 3 kelompok itu masing-masing akan dilatih begitu sesuai dengan fungsinya masing-masing begitu. Kalau saya boleh tahu terkait dengan tadi Bapak mengatakan calon pemimpin itu, Pak, artinya calon pemimpin yang nanti ketika misalnya pemimpin organisasi yang sekarang itu misalnya dia berhenti atau dia pensiun, calon pemimpin itu rekrutnya dari mana kira-kira? Internal saja, jadi saya melihat dari internal. Jadi di dalam organisasi itu harus disiapkan Mm, calon-calon pemimpin masa depan. Jadi sudah ada program yang membuat supaya nanti ketika si pemimpin sekarang ini sudah memasuki masa harus turun karena aturan yang mm, mau mengharuskan mereka turun, penggantinya sudah siap. Nah, tentu harus dipersiapkan sejak dini dengan apa? Dengan penugasan-penugasan, dengan tanggung jawab, dengan peran-peran yang miliki dan kemudian ada ukuran-ukurannya gitu lah kira-kira. ya, ya, ya. Oke, berarti Bapak mementingkan regenerasi kepemimpinan dan juga kaderisasi itu sangat penting, Pak ya. Yes, saya sangat melihat itu sebagai sebuah hal yang amat sangat penting eh, untuk tujuan berkembangnya atau bertumbuhnya organisasi. Oke, wow. Oke, lalu sekarang kira-kira bagaimana Bapak melihat tujuan sekarang begitu? Saya melihat menjadi lebih apa ya, lebih kelihatan apa yang harus dilakukan dan kemudian yang paling penting esensinya itu menjadi lebih jelas gitu dengan Hmm, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dengan pantikan-pantikan serta dukungan dari Coach Petrus tadi membuat saya mengeluarkan hal-hal yang mungkin belum terpikiran sebelumnya. hmm. Oke. Lalu apa kira-kira langkah yang perlu dilakukan supaya tujuan itu tadi tercapai begitu, Pak? Yang pertama adalah saya eh, harus membuat pemetaan yang lebih jelas dengan 3 kelompok tadi itu, eh, apa dengan kriteria yang jelas, dengan indikator-indikator yang jelas, siapa yang masuk di kelompok mana, siapa masuk di kelompok ini, masuk di kelompok A atau B atau C dengan indikator dan kriteria yang jelas.
Nah, terus kemudian setelah itu menyiapkan timelinenya, waktunya, kapan akan mulai dilaksanakan, seperti apa ukuran-ukurannya, sehingga mereka bisa mengikuti dengan lebih baik gitu lah kira-kira. Oke, tadi memetakan lalu timeline menentukan waktunya begitu. Apakah masih ada kira-kira langkah lain, Pak? Eh, Mungkin berkomunikasi ya dengan para pemimpin di organisasi itu sekarang, bicara dengan mereka untuk membantu menemukan, untuk membantu saya memetakan siapa akan ada di kelompok mana. Nah, itu penting karena mereka yang selama ini berinteraksi dengan anggota timnya. Itu kacamata saya melihat si A, si B, si C ketika dilengkapi dengan penilaian dari pemimpin-pemimpin yang di dalam organisasi sekarang ini, melihat si A, si B, si C tentu akan bisa melengkapi sehingga semakin tajam dan semakin akurat kita memilih si A, si B, si C dan masuk di kelompok mana. Oh, wow, luar biasa Pak. Artinya pemetaan juga bukan hanya dari Bapak sebagai seorang pemimpin, tetapi juga dengan melibatkan pihak lain begitu Pak, sehingga lebih lebih objektif menilai dan masuk siapa dan masuk kelompok yang mana begitu Ya. ya Pak. Oke, kira-kira apa sumber daya yang diperlukan Pak? Eh, Sumber daya yang diperlukan yang pertama adalah pertama dan utama adalah manusianya. Manusianya itu ya saya sebagai pemimpin dan anggota yang saya pimpin itu sumber daya yang paling utama. Artinya saya eh, punya harus punya sikap tadi itu membuka diri, punya sikap apa, punya sikap pola pikir yang harus saya pertahankan, yaitu setiap orang kesadaran yang saya pertahankan, setiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Yang kedua mereka eh, anggota tim ini itu juga harus punya kesadaran yang sama. Sehingga dua ini adalah menjadi satu bagian sumber daya manusia itu hal yang paling utama. Sumber daya yang lain, saya ngelihat ya eh, sarana prasarana dan yang lain-lain itu hanya sebagai supporting saja menurut saya. Tapi ketika yang manusianya ini sudah bisa punya tekad kesamaan pandangan, tentu akan lebih, menurut saya ya, lebih lancar, lebih cepat dalam mengeksekusi program ini. Oke, baik. Pak Iwan, kira-kira apa kesimpulan yang bisa diambil dari sesi coaching pada malam hari ini? Eh, saya melihat bahwa setiap eh, sesi coaching itu adalah sebuah media, sebuah sarana untuk mempertajam apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang ingin kita capai, langkah-langkah apa yang di kepala itu mungkin masih masih belum tertata rapi gitu. Tapi dengan sesi coaching ini selalu membuat atau menjadi media untuk merapikan itu tadi, Hmm? mempertajam, memperkuat kesadaran-kesadaran sehingga oh ya ini saya lakukan karena ini saya lakukan untuk ini dan saya lakukan dengan cara ini, langkahnya apa dan segala macam. Itu mungkin kesimpulan yang saya bisa sampaikan, Coach. Iya, oke. Baik, Coach Iwan, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching kita pada malam hari ini. Semoga apa yang menjadi tujuan yang sudah Bapak rumuskan tadi dan target-target yang akan dicapai dan juga langkah-langkah serta sumber daya itu bisa tercapai begitu sesuai dengan keinginan begitu, dan pastinya ketika sudah tercapai semoga bisa berbagi praktek baik begitu harapannya, sehingga akan terus bisa menjadi inspirasi untuk para pegiat pendidikan di Indonesia begitu. Baik Pak Iwan, Terima kasih. saya pikir begitu dan sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Romo, atas sesi pada malam hari ini. Sampai ketemu di sesi coaching berikutnya.